Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Paulus Daud Gunawan. Saya mahasiswa Teknik Industri semester genap 2024-2025 dari kelas DWDA dengan NIM 27023470010. Pada proyek kajian karakter building kewarganegaraan ini, saya mengambil tema SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan judul kajian, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Sistem Pengupahan atau Upah Minimum Regional (UMR). Yang melatar belakangi mengapa saya mengambil topik ini yaitu adanya ketimpangan pendapatan pada kelas pekerja, di mana dipengaruhi pula oleh faktor produktivitas, terutama pada sektor informal, dan juga adanya inflasi yang turut berpengaruh pada daya beli konsumen. Selain itu, faktor di lapangan saat ini banyak pekerja, terutama di sektor informal, dengan upah yang masih belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Di sisi yang lain, sebenarnya pemerintah telah memberikan payung hukum dalam hal penentuan upah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menempatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja sebagai penentu upah minimum. Sedangkan yang menjadi perumusan masalah dari topik ini, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap tingkat pengupahan pekerja di Indonesia, apa saja faktor dalam penetapan upah minimum regional antar daerah. Dalam kajian ini, beberapa fakta yang telah ditemukan diantaranya, dalam sistem penentuan upah di Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah ini meliputi penetapan upah minimum, formula perhitungan upah minimum pada usaha mikro dan kecil, struktur dan skala upah, dewan pengupahan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, pemotongan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, dan beberapa hal teknis lainnya. Selain itu, telah terbentuk Dewan Pengupahan yang merupakan mandat dari undang-undang yang telah ditetapkan, yang merupakan lembaga kerjasama tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dengan komposisi 2 untuk pemerintah, 1 untuk pengusaha, dan 1 untuk pekerja. Dasar hukum dari adanya Dewan Pengupahan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021. Selanjutnya, setelah ditelaah lebih lanjut antara perkembangan proses pengupahan terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya, hampir setiap tahun upah minimum yaitu UMR, UMP, dan UMK selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPS, kenaikan upah real hampir selalu berdampingan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dalam penentuan upah minimum, faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang selalu menjadi acuan dasar. Meskipun terkadang unsur politik juga turut andil dalam penentuan keputusan final. Dalam hal ini, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat menjadi solusi bersama dalam menghadapi gejolak penentuan upah tiap tahunnya diantaranya keterlibatan aktif ketiga pihak yang terlibat dalam penentuan kelayakan. Pertama, antara pekerja dengan pengusaha dalam melihat standar hidup layak dan upah yang sepatutnya sesuai standar hidup tersebut. Kedua, antara pengusaha dengan pekerja memandang upah yang diberikan terhadap produktivitas yang diharapkan atas upah layak tersebut. Ketiga, antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam melihat bagaimana produktivitas yang dihasilkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negara secara makro. Selain keterlibatan aktif semua pihak, juga perlu menetapkan satu standar baku yang disepakati oleh para pihak dengan variabel-variabel yang telah ditentukan sebagai parameter yang konstan dan dilakukan secara transparan. Setelah kajian ini, sesuatu yang dapat saya refleksikan secara pribadi yaitu ketiga pihak yang terlibat dalam penentuan upah yaitu pemerintah, pengusaha, dan buruh perlu mendapatkan titik keseimbangan antar stakeholder. Buruh mendapatkan kesejahteraan, pengusaha mendapatkan kepastian hukum untuk menjalankan usaha, dan pemerintah memperoleh kesepakatan dari para pihak untuk menetapkan aturan hukum sebagai perlindungan untuk semua pihak.
juga untuk memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam setiap keputusan tentunya akan mengandung dampak. Dampak positifnya, kelas pekerja sebagai salah satu komponen perputaran ekonomi Indonesia semakin baik tingkat kesejahteraannya. Dampak negatifnya, tidak semua perusahaan dalam kondisi yang serupa. Dalam hal ini, beberapa perusahaan merasakan keberatan dalam usahanya dengan ditetapkannya UMP hingga 6,5% pada tahun 2025 ini, sehingga banyak berdampak pada pengurangan karyawan atas dasar efisiensi untuk dapat bertahan dalam usahanya. Harapan saya, praktek pengupahan yang sudah berjalan baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kesejahteraan buruh semakin baik, iklim perindustrian yang kondusif dan stabil, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, dan berkeadilan sosial bagi semua. Demikian kajian karakter building kewarganegaraan ini, semoga menjadi inspirasi dan tentunya tema SDGs nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai di negara kita. Terima kasih.